Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jani Husain dari kelas A Perbankan Syariah dengan NIM 90512137. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar untuk suatu barang atau jasa tertentu, sehingga perusahaan tersebut memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu hanya ada satu penjual, seluruh pasar dikuasai oleh satu perusahaan saja sehingga tidak ada pesaing. 2, yaitu barang atau jasa yang unik. Produk yang ditawarkan tidak memiliki substitusi yang dekat atau pengganti. 3, yaitu pengendalian harga. Perusahaan monopoli memiliki kekuatan untuk menentukan harga barang atau jasa. 4, hambatan masuk yang tinggi. Perusahaan yang lain atau tidak bisa masuk ke pasar karena berbagai hambatan seperti undang-undang, kebutuhan modal pasar, atau hak paten. 5, tidak ada persaingan. Konsumen hanya memiliki satu pilihan, yaitu pembeli dari perusahaan monopoli. Contoh pasar monopoli yaitu 1, monopoli alami, yaitu perusahaan yang secara alami lebih efisien karena skala ekonominya besar seperti perusahaan listrik negara. Kedua, yaitu monopoli legal, perusahaan yang diberi hak eksklusif oleh pemerintah, misalnya Pos Indonesia dalam pengiriman surat. Ketiga, yaitu monopoli teknologi, perusahaan yang memegang hak paten seperti produsen obat tertentu. Kelebihan pasar monopoli yaitu efisiensi skala besar. Perusahaan monopoli sering memproduksi dalam jumlah besar sehingga menekan biaya produksi per unit. Kemudian kemampuan investasi dengan keuntungan besar. Perusahaan monopoli dapat berinvestasi dalam inovasi dan teknologi baru. Kemudian selanjutnya yaitu stabilitas pasar, karena tidak ada pesaing, harga cenderung lebih stabil dibandingkan pasar yang kompetitif. Kekurangan pasar monopoli yaitu pilihan konsumen terbatas. Konsumen hanya memiliki satu pilihan sehingga seringkali harus menerima produk dengan harga dan kualitas yang ditentukan perusahaan. Kedua, yaitu harga tinggi. Perusahaan monopoli cenderung menetapkan harga lebih tinggi karena tidak ada pesaing. 3, karena kurangnya inovasi tanpa pesaing. Keempat, ketimpangan ekonomi. Keuntungan besar perusahaan monopoli dapat menciptakan kesenjangan ekonomi antara produsen dan konsumen. Kemudian hambatan masuk dalam pasar monopoli yaitu hak paten dan hak cipta. Perusahaan melindungi produknya dengan paten sehingga pesaing tidak bisa memproduksi barang serupa. Kedua, yaitu kebutuhan modal yang besar. Bisnis seperti listrik atau telekomunikasi memerlukan investasi besar yang sulit dipenuhi oleh pesaing baru. Ketiga, yaitu peraturan pemerintah. Pemerintah memberikan izin eksklusif kepada satu perusahaan seperti pada sektor tertentu. Contohnya seperti energi atau transportasi umum. Kebijakan mengatasi monopoli. Pertama, yaitu pengaturan harga. Pemerintah mengontrol harga produk monopoli agar tetap terjangkau bagi konsumen. Kedua, deregulasi pasar. Membuka pasar bagi pesaing baru untuk mengurangi dominasi monopoli. 3, pajak monopoli. Pemerintah mengenakan pajak tinggi untuk menekan keuntungan perusahaan monopoli. Pasar monopoli memberikan wawasan penting tentang bagaimana kekuatan pasar dapat terpusat pada satu perusahaan, tetapi tetap perlu diawasi agar tidak merugikan konsumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.